Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yaitu mengenai sensor. Nah, untuk spesifikasi dari sensor ini, dia terdiri dari dua bagian, dari dua jenis. Sensor ini terdiri dari dua jenis, Yang pertama yaitu sensor digital, dan yang kedua adalah sensor analog. Untuk sensor digital ini, yaitu berdasarkan dari definisinya, ada kata digital di situ. Berarti dia ini memiliki aktivitas yaitu 0 atau 1. Nah, jadi misalnya contohnya ini adalah, kemudian contohnya adalah sensor PIR, pasif infrared. Jadi sensor ini dia mendeteksi keberadaan manusia, yaitu dengan cara mendeteksi suhunya, suhu tubuh. Nah, jadi suhu tubuh dideteksinya, jika terdeteksi maka dia naik suhunya. Misalnya, jadi naik dia menjadi 1 logikanya. Kalau tidak ada orang, maka dia ke 0. Nah, jadi di aplikasi yang lain, sensor ini juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan orang di dalam ruangan. Jadi misalnya diletakkan di atas pintu misalnya. Jadi kalau ada orang lewat, dia mendeteksi 1, 2, 3, atau keberadaan aktivitas orang di dalam ruangan. Jadi kalau misalnya ada di suatu ruangan itu ada aktivitas di situ, maka dia secara otomatis misalnya menyalakan lampu, atau dia menghidupkan kipas atau AC, atau sebagainya. Jadi ini untuk mendeteksi manusia, human detection, pasif infrared, itu maksudnya itu. Nah, contoh yang lain misalnya sensor counter, sensor penghitung orang ini dengan aplikasi infrared dan fotodioda. Infrared dan fotodioda. Nah, jadi aplikasinya ini untuk menghitung orang yang lewat. Misalnya kalau kalian lewat di tempat parkir atau di pintu itu, biasanya diberi. Jadi ada receiver, ada transmitter. Ini fotodiodanya. Nah, ini infrarednya. Nah, jadi kalau ada yang lewat di sini, maka sinyalnya terputus. Maka dia berlogika 0 misalnya. Kalau ini tadi dia aktif berlogika 1, kalau fotodioda ini dia aktif berlogika 0. Jadi sensor itu ada 2, ada yang aktif tinggi, ada yang aktif rendah. Aktif tinggi, pada saat aktif dia berlogika 1, sedangkan aktif rendah itu pada waktu dia aktif dia berlogika 0. Nah, tapi kisarannya seperti itulah, 0101 atau 0 ke 5 volt. Kondisinya itu namanya juga digital kan. Itu untuk yang digital. Contohnya lagi bisa juga misalnya ini tombol atau push button itu, tombol atau push button. Jadi misalnya kita ke area parkir, ke mall. Jadi kalau kita lewat di gerbangnya itu, gate-nya itu, kita nekan dulu
cetet, katanya tekan. Oke, maka keluar struknya. Struknya itu. Nah, di situ kan menunjukkan bahwa ada sinyal 0 dan 1 di situ. Jadi dia bisa menghitung berapa banyak orang yang masuk ke lahan parkir tersebut, ya, dianya itu. Dan tentunya juga ada, kalau ada pintu masuk pasti ada pintu keluar. Nah, jadi kalau kalian masuk ke mall-mall itu, mall atau ke rumah sakit misalnya, atau ke instansi-instansi lah, jadi dia ada sensor parkirnya itu, jadi kita bisa menghitung. Nah, itu juga digunakan untuk memonitoring jumlah populasi yang aktif di area tersebut. Jadi dia bisa menghitung di situ. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah sensor analog. Nah, jadi pengertian analog ini, kalau kita ibaratkan dia tegangan, berarti dari 0 sampai dengan, misalnya 5 volt. Nah, dari 0 volt sampai dengan 5 volt. Nah, yang namanya sama dengan 0,1, 0,2, 0,3 sampai dengan 5 volt itu tetap terdeteksi di situ. Nah, itu kita sudah membahas masalah ADC kemarin. Nah, jadi 0 sampai sekian bisa kita deteksi, itu yang namanya analog. Dan bentuk analog ini banyak. Dia ini tinggal bagaimana kita mengkonversikannya. Misalnya contohnya sensor LDR. Nah, LDR ini misalnya untuk mendeteksi cahaya. Jadi kalau ada cahaya yang masuk, nah sekarang tinggal kita mengaktifkannya. Apakah waktu ada cahaya tegangannya naik, resistansinya naik, atau pada saat ada cahaya resistansinya turun. Tergantung kita mengatur dari posisi pengambilan datanya itu. Ada rangkaiannya di situ. Nah, kalian bisa lihat di bukunya, di buku yang Pak berikan itu. Nah, situ sensor cahaya. Jadi dia tidak semerta-merta langsung menuju 5 volt. Jadi tegangan misalnya kalau kalian membuat untuk tugas akhir atau proyeknya itu misalnya penjemur pakaian otomatis. Nah, jadi kalau pada saat dia terang, kapnya ini membuka. Nah, kalau dia tidak mendung, tapi dia agak terang, dia menutup sedikit. Kalau dia mendung, sedikit lagi. Nah, kalau dia mendung sekali, baru dia tertutup. Nah, kan kita bisa mengatur posisinya itu. Posisi dari output sensor tersebut. Nah, bisa di situ. Nah, ini yang keluar dari dia ini adalah resistansi atau tahanan, nilai dari tahanannya. Nah, kemudian ada lagi selain nomor 2 misalnya suhu. Nah, suhu ini dia mengkonversi nilai dari suhu tertentu ke dalam tegangan digital. Jadi dikonversi dari suhu ke tegangan. Nah, jadi misalnya dia mengukur dari 0 ini sampai dengan 100 derajat. Nah, maka outputnya misalnya dari 0 sampai dengan kita lihat tegangan referensi yang digunakan, yaitu misalnya 2,5 volt. Maka pada saat suhunya 100 derajat, maka tegangannya adalah 2,5 volt. Nah, tergantung dari tegangan referensi yang kita gunakan. Jadi jangan jangan
terpengaruh mentang-mentang suhu, jadi harus suhu, tidak. Ya. Karena yang dibaca oleh prosesor atau microcontroller itu adalah data digital. Jadi analog ini tidak terbaca oleh dia. Yang masuk ke proses itu adalah digital. Itulah dia ada pin ADC di situ. Dia itu. Jadi suhu dikonversikan dulu ke tegangan, nah baru dia ke ADC. Nah dari mana kita tahu? Dia nih Pak keluarannya sekian, tegangannya sekian. Ya dari itu, dari apa itu? Dari spesifikasi alatnya itu, sensornya. Spesifikasi sensor. Nah, jadi kita baca dulu spesifikasinya, sudah tahu, baru kita coding. Seperti itu. Jangan kita ngoding dulu, baru kita baca spesifikasinya. Nah, itu datanya sering ngawur. Maka baca spesifikasinya dulu, rangkaiannya seperti apa. Bagus-bagus kalau manualnya dihitung. Nah, baru dia bisa memperoleh datanya. Nah, baru kita coding. Nah, jadi sebagian kalian itu bekerja ngoding dulu dari internet, di coding dulu, baru lihat IC-nya. Kok datanya kok lain? Kok tidak seperti ini nih? Oh ya lain lah. LM35 dengan LM35DZ itu lain. Termokouple seri sekian, termokouple seri sekian lain. Jadi dilihat dulu spesifikasi dari sensornya, dari pembacaannya itu, baru kita ngoding. Kemudian contoh yang lain misalnya ultrasonik. Ultrasonik juga banyak macamnya ini. Ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 3. Kalau paralel kakinya 3. Kalau HC05 kakinya 4. Nah, lihat jarak tembaknya. Dari 0 sampai 300 misalnya. 0 sampai dengan 300 cm. Nah, ini keluarkannya itu adalah jarak. Nah, bagaimana cara kita memproses jaraknya ini ke dalam bentuk digital. Nah, itulah kita perlu membaca spesifikasi dari sensor ultrasonik. Nah, terus ultrasonik ini suara. Nah, dia ini sini satu. Nah, jadi kalau objeknya di sini ini berupa kotak. Nah, ingat sewaktu dia memantulkan suara di triggernya ini, maka suara ini akan memantul ke bagian ekonya. Nah, ini kan jaraknya kan ada 2 nih, jarak pergi sama jarak pulang. Berarti ada 2 jarak di situ. Nah, di perhitungannya itu harus dibagi 2. Jadi dilihat dulu spesifikasi dari sensornya. Nah, setelah dilihat, nah baru bisa kita misalnya membuat konversinya itu seperti apa. Jadi kita perlu jarak berapa. Nah, jarak berapa tinggal dihitung, ditampilkan di serial monitornya. Jadi jangan kita nih buat dulu. Kagetlah lihat spesifikasi. Oh tidak, lihat spesifikasi dulu, lihat karakteristiknya seperti apa sensor itu, baru kita buat. Jadi tolong ditinggalkanlah kerja-kerja yang sporadis seperti itu. Boleh kalian lihat di internet, boleh coding-coding mereka itu yang ada, dicoba dan disesuaikan dengan sensor kita. Nah, Pak juga tidak bisa melarang kalian harus membuat dari awal, dari ini tidak bisa, dianya itu. Jadi seperti itu. Jadi resistansi sudah, tegangan sudah, suara sudah. Ini suara nih, ultrasonik ini suara atau sound. Jadi dia sound itu ada ekonya di situ sampai dia pulang balik lagi ke. Nah, itu ada rumusnya. Nah, rumusnya itu yang kita gunakan untuk mencari data digitalnya.
Sehingga kita bisa menentukan, misalnya pada jarak 100, nah data digitalnya itu misalnya 120, nah, data DC-nya. Nah, dari data situ baru kita peroleh, baru kita proses ke dalam untuk apa ini digunakan. Kemudian analog ini banyak ya sensornya. Misalnya ada lagi sensornya itu sensor menggunakan sensor apa? GP D12 ya, sensor apa ini? Inframerah. Nah, ini inframerah, IR juga nih. Inframerah. Inframerah GP 2D12 serinya itu. Yang matanya 2 itu, ya Pak, lagi tidak ada sekarang di sini. Siapa tahu ada. Oke. Yang sudah rusak-rusak. Nah, ini sensor seperti ini, dia bisa langsung mengeluarkan apa ini jarak tembaknya itu, dia langsung mengeluarkan nilai, tidak seperti apa yang ultrasonik. Ultrasoniknya agak repot. Tapi kalau GP2D12 ini, dia ada juga ini jarak tembaknya. Misalnya ini bola, mantelnya. Sensornya seperti ini bentuknya. Nah, dia menggunakan sensor apa ini inframerah, GP2D12 atau serinya, seri turunannya, ini objeknya. Nah, keluaran dari sensor ini dia sudah merupakan data digital. Nah, misalnya jarak tembaknya ini yaitu 80 cm. Nah, jadi kita hanya bisa menggunakan itu di area 80 cm sampai dengan daerah terdekatnya misalnya 3 cm. Itu range-nya misalnya 3 sampai 80 atau 10 sampai 80 tergantung dari spesifikasi sensornya. Nah, kalau seperti ini bisa kita langsung masukkan ke pin ADC. Langsung pilih pin ADC karena outputnya ini sudah merupakan digital. Jadi range-nya itu sudah merupakan digital dari 10 sampai dengan 80 cm. Misalnya di sini 0,2 volt, misalnya ini sampai dengan 2,4 volt. Nah, gitu. Jadi ini bisa langsung kita masukkan ke dalam pin apa itu yang ADC, DC-nya analog, digital, konverter. Nah, jadi bisa kita apa ini? Bisa kita konversikan langsung ke situ. Oke. Dan banyak lagi sensor-sensor yang lain. Sensor-sensor yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke aktivasinya. Aktivasi sensor tersebut. Nah, di sini biasanya sensor digital. Yang banyak bermasalah ini aktivasinya yaitu di sensor digital. Aktivasi. Kalau sensor itu aktif tinggi, berarti kalau dia deteksi, dia bernilai 1 ke tempat tadi. Nah, harus tahu kondisi awalnya. Jadi kalau kalian memberi kondisi awal di pinnya itu, berlogika 1, dia nggak ngaruh. Iya. Jadi ini pinnya ADC A1, dikasih logika 1, sedangkan inputnya kalau masuk dia misalnya berlogika 5 volt 1. Kalau dipencet kan nggak ngaruh dia. Kira ini dipencet tombol ini karena dia 5 volt masuk di sini 5 volt. Jadi dia nggak ngaruh di sini. Nah, supaya dia ngaruh, ini harus diberi logika 0. Nah, begitu ada tegangan masuk, maka dia berlogika 1.
Nah, jadi ini kondisi awal, ini kondisi aktif. Nah, jadi kalian harus tahu itu. Jadi jangan lihat dulu spesifikasinya, baru aktivasi dari codingnya itu, pinnya ini. Jangan ke tempat tadi. Biasanya kalian itu buatnya ini ya sporadis ya. Iya, coba dulu. Nanti baru mikir, harusnya itu sudah dirancang dulu, baru dimikir, baru dibuat codingnya, maksud Pak itu. Oke, kemudian sensor aktif, tinggi, rendah. Nah, berarti kondisi awalnya dia 0. Nah, ini A2. Oke. Nah, dia hubung ke ground ini. Nah, kalau ini kamu pencet, kalau ini kamu unjuk logika 0, sedangkan dia masuk 0 volt, tidak ngaruh ini. Nah, oleh sebab itulah, maka dia harus diubah dulu. Jangan dibalik. Berarti ini harus berlogika 1. Nah, karena pada saat dia masuk, dia berlogika 0. Nah, ini untuk kondisi awal. Ini untuk kondisi aktif. Jadi tolong diperhatikan masalah inputnya ini, aktivasi di input ya. Jadi ini Pak buat ya supaya kalian ini ngerti. Bisa dicobalah nanti di rumah. Oke. Dibuat resumenya. Ini ada tugasnya. Tugas ya. Yang pertama resume. Nah, yang keduanya itu buat simulasi aktivasi sensor digital dan analog. Nah, buat ya, terserahlah sensornya apa, pakai tombol boleh, nah, pakai ini apa, disimulasi juga boleh. Aktivasinya itu. Oke. Nah, silakan dikerjakan, kemudian diupload. Oke, Pak, kira cukup untuk materi kita kali ini. Silakan dikerjakan. Ya, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.